invoice kasih ke sales yang nagih. Ya. Terjadilah penipuan waktu itu, teman saya sendiri itu udah lama nggak ketemu, akhirnya kerja sama saya itu nipu hampir 1 M. Sampai hari ini buron. Tapi saya udah maafin. Kalau kenal artis dan kita mau mempertahankan relationship dengan mereka, bagaimana cara kita bisa tetap berkolaborasi, ya? Dan apakah artis itu selalu masalahnya adalah komersil? Menurut saya nggak semua. Nggak semua ya? Karena di beberapa tempat saya yang saya undang nggak ada red card-an. Oh. Ya kan? Ya. Apa yang membuat mereka mau begitu? Ya, itu mungkin relation pertemanan ya. Ya memang ada yang red card karena nggak kenal. Mungkin kalau yang udah kenal, saya undang lagi, ulang, nggak perlu bayar. Kayak contoh kita ngomong Bang Denny Sumargo. Saya nggak kenal karena beliau itu temennya sahabat saya, diundang datang aja. Nah, karena beliau, jadi waktu belum menikah tuh kan, kalau nggak salah saya, belum nikah. Nggak ada, kita cuma ngobrol-ngobrol, datang. Mas Anji juga nggak ada bayar sama sekali 1 sen pun saya. Wow. Ya, karena mungkin tadi itu pertemanan terus udah kenal kan. Nah, tapi kalau memang contoh misalnya saya ngasih misalnya kaos atau apa itu kan beda. Yeah. Itu kan karena penghargaan saya kepada mereka gitu, bukan karena saya ngasih kan. Contoh kayak misalnya Marcel juga kan nggak bayar juga. Karena waktu Marcel kan sempat masuk ke saya TV di apa namanya tuh yang Sobat Miskin, mungkin ya kita ngobrol, kita undang. Itu mungkin poinnya sih pertemanan sih. Oke. Tapi ya memang ada yang bayar juga pasti kan. Yeah. Dan kita juga nggak menolak, paling kalau itu kita minta lebih murah dong. Tapi kan memang wajar lah di dunia gini kan pasti dia kan gini loh. Kalau saya memahami seperti ini, Gus. Karena dia kalau saya undang nggak bayar, yang mendingan gue ngambil job dong lainnya. Iya dong. Iya dong. Benar. Iya dong. Betul. Itu fair menurut saya. Jadi kalau dia minta red card itu wajar. Ya kalau lu nggak bayar kan gue di sini ada job, gue harus ngorbanin pekerjaan. Ya, menurut saya masih wajar. Nah, tinggal wajar apa nggak wajar harganya aja, itu aja sih. Oke. Gitu. Mantap. Kalau masalah misalnya pelawak kita kasih ya, karena waktu itu kan jobnya lagi sepi ya. Kalau kita nggak ada red card, nggak ada, ya kita kasih seikhlasnya, diterima ya udah. Puji Tuhan kan. Puji Tuhan. Ya tapi itu ya di sisi lain networking, tapi juga ya ada apa namanya, ada membantunya juga ya. Memang kalau kita lihat kalau pengusaha banyak ngomong kalau pengusaha ngundang bayar mahal. Ya itu kan persepsi orang masing-masing lah. Betul. Jadi sebetulnya artis tidak sekomersil itu. Enggak, menurut saya enggak. Ya. Tapi enggak semua artis juga enggak komersil. Ya, kan pasti ada juga yang komersil, yang susah juga ada. Itu tergantung masing-masing artisnya sih menurut saya. Ya, menurut saya tergantung hoki-hokian. Terus enggak bisa dipukul rata. Oh, semua artis komersil enggak. Enggak misalnya Roy Ricardo itu kan teman waktu datang pun enggak ada duit. Enggak ada 1 sen, enggak ada 1 sen pun. Ya, itu tergantung inilah ya. Apa? Ya kita treatnya gimana, terus orang kan banyak ngomong, Kobas habis banyak sama artis. Ya, menurut saya sih niatnya dari sisi mana dulu gitu loh. Iya kan? Tapi wajar lah itu. Ya wajar lah kalau kita datang terus dia cuma nggak dia, misalnya kita ngomong kita ajak minum apa ya wajar lah. Iya. Tapi kan kita nggak yang lu red card harus gini ya. Kalau ya itu kan mungkin ya, tapi ya itu kan masing-masing orang. Gitu. Betul. Oke, ya itu satu strategi lah. Ya kan kesempatan juga, misalnya contoh Ade Londok. Ya kita ngomong dia minta tarif 20 juta misalnya. Ya dia lagi viral, betul. Lagi nggak punya duit, ya wajar aja sih menurut saya. Betul. Tinggal kita mau sekarang apa kita tinggal lihat dari sisi kita aja, mau apa nggak lu? Iya. Jangan lihat dari sisi dia minta duit. Kalau lu nggak mau ya nggak usah lu undang kan gitu aja. Benar. Tinggal lihat dari sisi positif atau negatifnya. Gitu. Kalau menurut saya sih dari situ sih coach. Ya. Kalau lu memang merasa berat ya nggak usah diundang dah. Tapi kalau lu merasa mau, ya lu bayar, selesai. Iya. Oke, selesai kan. Ya kalau memang worth it ya buat channel kita bagus ya kan. Oke, naik ya ikut naik juga. Iya, wajar lah dia ngambil peluang itu. Iya wajar dong. Nggak bisa kita pukul, kalau artis harus gratis ya, kasihan juga artisnya menurut saya. Bener dong. Iya benar. Ya kan. Oke, mantap. Nah kalau tim para Kobas nggak punya product knowledge, memilih
tim atau gimana cara merekrut tim yang lebih pinter dari Kobas itu gimana cara? Jadi kalau saya lihat tuh memang baik lagi hoki-hokian. Berapa kali kalau kita wawancara, kalau saya kan wawancara mesti ikut ya kalau level manager ke atas itu memang hoki-hokian, coach. Karena mungkin coach lebih pengalaman juga secara rekrutmen, tapi kalau saya dari pribadi itu banyak sekali itu hoki-hokian. Kenapa? Kadang-kadang presentasinya bagus banget nih, Andre. Pas kerja 0-0. Tapi yang kadang-kadang biasa-biasa aja, wah bagus kerjanya, jujur rapi, ya kan. Terus banyak juga terkadang saya pernah satu case itu presentasi bagus, saya dengan 3 orang. Kalau sekarang kan saya baca dari buku itu harus 3 orang supaya tidak subjektif. Betul. Yang mana? Pas kerja nggak bisa sama sekali. Jadi tergantung feeling saya lihat. Feeling itu satu. Kedua, kalau saya ini banyak dari sales-sales saya itu dari nol. Dari bawah yang saya tahu, saya coba, saya taruh. Jadi loyalitasnya tumbuh, itu lebih gampang. Terus yang terakhir yang mungkin selain feeling, hubungan juga sih. Terkadang kalau mereka di hubungan, mereka mau belajar, itu lebih cepat juga, bro, coach. Oke. Jadi kalau saya nggak bisa patokan, meskipun pakai tes IQ, tes apa, saya yakin belum tentu. Yeah. Meskipun tes IQ-nya bagus, apa bisa kerja nggak itu nanti dari feeling aja sih menurut saya. Dan yang paling penting, paling cepat penting sekali ya. Paling cepat ya, paling enak bajak. Gak ada lagi cara lain. Ya udah terbukti. Di sebelah bagus. Udah tinggal kita tarik, terus kita treat yang lebih bagus, lebih rapi, lebih happy, itu aja kan. Gak mungkin pindah dia kalau udah treat lebih bagus. Sekarang karyawan berapa? Total terakhir 501. Untuk IT saja? Untuk IT. Terus kita juga ada Perkakas sekarang kan. Perkakas balik lagi nih. Perkakas yang dulu. Ya, sekarang tapi hanya main di pemerintah. Ya, namanya Kobas Store. Jadi main sama pemerintah itu sebetulnya oke ya? Oke. Dan memang kalau pemerintah tuh susahnya kan orang ngomong harus bayar dulu. Harus ngutangin kan. Pembayarannya lama. Ya memang gitu, tapi pasti dibayar. Begitu jatuh tempo, persyaratannya terpenuhi ya dibayar. Ya, harus yang kedua paling susah di pemerintah adalah WAPU, pajaknya. Pajaknya itu kan langsung potong, jadi kita kadang-kadang bisa kalah cash flow, itu aja sih. Di luar itu sih oke-oke aja. Di luar, kalau orang bilang wah pemerintah harus main samping. Nah itu di semua tempat pasti ada. Tapi kan itu oknum, nggak semuanya seperti itu. Nggak semua seperti itu. Di semua bisnis juga ada. Yang tadi saya bilang di semua artis juga ada. Tapi nggak semua artis gitu. Nggak semua artis begitu. Itu aja, sama aja, itu tergantung kita jalaninya aja sih. Oke. Bisa iya bisa enggak gitu kan ya. Bisa kalau mau ngikutin ya bisa, kalau enggak ya enggak. Ya jangan gitu. Oke. Paling berat bisnis apa? Kuliner. Iya. Kenapa orang lebih senang masuk kuliner dan sementara itu adalah bisnis yang paling berat? Ya, menurut saya ini dari pengalaman saya buka ya. Saya udah bikin Raja Rasa itu serapi apa sampai. Kan saya spesialis di sistem, saya bikin rapi. Iya. Ternyata nggak segampang itu. Satu yang pasti wish. Kalau kita sebelum wish kita menu. Kalau menunya itu aja udah nggak bisa. Jadi orang kalau kerja kuliner harus mikir menu ini. Betul. Kalau ini nambah lagi ini itu satu. Itu udah pusing. Apakah yang dikeluarin itu bisa laku apa enggak? Kalau nggak laku berarti ini. Ya kan? Kedua wish. Ya kan? Dia harus masak berapa, nanti kalau rusak gimana? Terus kalau udah jadi ini gimana? Ya kan? Itu susah sekali. Yang ketiga kalau bisnis yang contohnya whisky, dunia kalau saya kan Sibet itu kan whisky, minuman keras. Ya maling. Kontrol ya. Kontrol. Jadi maling kan. Misalnya contoh dia minuman keras ya toh. Orang mabuk orang nggak tahu harus dicolong harus pulang dia bawa apa kita nggak tahu. Nah itu. Terus kalau kita kontrol terlalu ketat dipikir kok terlalu ini ya kan. Nah, itu menurut saya mungkin karena passion saya nggak di situ. Iya. Jadi saya nggak menikmati, jadi kelihatannya berat mungkin ya. Kalau Sibet terkena booming bisa jadi Holy Wings kali ya. Waduh. Moga-moga ya. Tapi kelihatannya di bisnis itu kurang bagus ya kalau menurut saya ada mabuk-mabuk juga. Memang saya hobi mabuk. Tapi jadi mabuk terus. Jadi membuat diri saya jadi mabuk terus. Gitu loh. Kalau Donald Trump punya bisnis kasino nggak pernah main kasino. Harusnya seperti itu. Kalau saya justru punya bisnis minum, jadi minum terus. Mabuk-mabukan terus. Dan kalau istri kan diperbolehkan. Kalau di Sibet, ya boleh kan dia bisa kontrol dari CCTV. Wah, kan? Kalau tempat lain mabuknya sama siapa?
Gitu, coach. Tapi berat kalau saya sama ini bisnis kuliner yang paling berat. Kuliner yang paling berat. Orang lihat gampang tapi kelihatannya rumput tetangga selalu lebih hijau. Iya. Nggak bisa, susah banget menurut saya, susah banget. Tapi cik-cik Karena yang jalan bukan saya, yang jalanin adalah Pak Wika. Pak Wika. Nah, mungkin harus diundang tuh Pak Wika. Aku mau deh undang. Di operasional dia bagus banget ya. Kalau saya di Cikacik itu adalah sebagai investor. Jadi secara pembukuan kita yang pegang. Terus saya mungkin bantuin sedikit di sistem kan, komputernya gimana, ini kita diskusi. Tapi 90% di Pak Wika. Di Pak Wika. Sama Pak Casey. Oke, Itu yang oke. marketing. Sisanya cuma 10% di saya, cuma megang di duit doang. Oke. Nah, sekarang kita bicara Cikacik yang sudah buka cabang begitu banyak. Waktu pertama kali bikin Cikacik, sudah ada plan atau sudah punya rencana kerja seperti apa dengan si Cikacik ini? Nggak Apakah memang udah plan mau ngembangin terus atau gimana? Enggak, jadi kalau waktu itu, kalau saya kan bikin bisnis nggak pernah bikin bisnis plan. Nah. Jadi saya lihat peluang bagus, saya ambil dulu. Tes dulu ya. Tes dulu saya oke, baru si Pak Wika kita meetingin. Ini mau ke depan mau gimana? Mau punya sendiri kah? Atau mau jadi startup kayak di invest, banyak orang tuh kayak angel investor Angel apa? investor. Nah, kita diskusi itu sih. Dan saya juga sering diskusi sama orang tua saya. Orang tua saya kan dihukum kan, jadi kita paham enaknya gimana nih. Nah, itu kalau itu memang udah di planning. Kita mau ngapain? Ya itu. Ya, itu blueprint lah ya. Blueprintnya. Blueprintnya ada. Mau IPO kah? Gitu. Jadi saat buka Cikacik pertama cabang di mana? Kantornya toko pertama? Pertama di Restoran mana pertama? ya? Ntar di mana saya nggak tahu kan pertama justru. Nggak tahu juga loh. Tapi yang terame tahu. Yang terame Di Honoris. Di Honoris. Tapi saya belum pernah ke sana. Saya cuma pernah ke kantornya Pak Wika aja. Wow, gila nih. Bisnis tapi nggak pernah Nggak pernah. ngunjungan. Kita tiap hari 63 juta dari 40 outlet. 63 Ya. juta dari 30 dari 40 outlet. Tapi kan itu kan yang berapa outlet, 5 outlet itu barusan aja. baru mulai ya. Nah, itu jadi yang milih cabang siapa? Itu Pak Wika semua. Pak Wika semua. Jadi dia saya bilang, cuma saya mau buka cabang sini. Iya, saya nggak ikut Nggak sama, terlibat. tidak terlibat sama sekali. Oke. Saya cuma percayakan sama Pak Wika. Dia kalau Pak Wika bilang, "Oke, saya mau buka di sana." Oke aja gitu Iya, ya. oke. Oke aja. Oke aja. Ini rata-rata sewa atau Sewa dari Alfamart. sewa ya? Iya. Oh, ini ya. Booth ya. Iya. Makanya perkembangan bisa cepat ya. Iya. Oh, gede dong kalau booth, satu booth berarti cuma satu orang doang yang kerja ya? Dua Atau orang. Dua orang. Iya. Ada yang 24 jam juga sekarang. Produk Wika, pokoknya semua Wika. Kita ini, cuma terima sentral. Ada ada central kitchen. Saya cuma tiap bulan cuma ngitung hari ini omset berapa. Itu franchisable itu. Ya, kita rencananya mau buka di di bulan depan sih. Ini lagi dia bikin proposalnya. Franchisable sih. Jadi kalau di franchise kan modal awal satu outlet berapa? Itu ada yang tiga paket. Yang ada yang 106 juta, ada yang 130, ada yang 169. Bikin autopilot aja. Iya. Jadi di handle sama Cikacik. Nah, semuanya memang mitra, bukan franchise. Iya. Jadi kita semua yang handle. Oke. Dia cuma duduk dapat duit. terima duit. Kalau omsetnya kurang kita buyback. Oke, Ada buyback guarantee. Buyback guarantee. Iya. Nah, kalau itu saya mikirin. Jadi dia diskusi sama saya kasih masukan. Tapi kalau secara operasional sama sekali nol putul saya. Sampai hari ini aja ke Central Kitchen belum pernah saya. Oke. Kalau di IT beda. Kalau di IT saya kontrol full semuanya. Control full. Oke. Nah, kalau kayak di bisnis IT beda dengan kuliner. Bisnis IT itu stok itu penting ya. Ya. Kalau dulu enggak. Kalau sekarang kan kita mulai main ke retail itu harus. Kalau dulu kan saya pemerintah kan. Jadi kalau ada tender Sesuai baru beli. Iya. Sesuai pesanan. Yes. Kalau dengan pemerintah ada pengalaman terburuk apa yang pernah dialami? Enggak. Kalau ada pemerintah ya uangnya dicuri. Dalam arti gini. Ternyata itu orangnya yang PPK-nya tuh kabur. PPK itu apa? PPK itu yang pejabat pembuat komitmen. Pejabat pembuat yang komitmen. Oh, iya. Kabur dalam arti duitnya diambil dia. PL itu. Padahal udah bayar, mungkin nggak dimasukin, gimana caranya hilang duitnya. Itu Pernah? aja sih. Iya, pernah. Sering? Enggak, itu kalau itu paling cuma kejadian selama saya usaha 2 kali doang. 2 kali. Oh iya. 60 juta sama berapa? Itu ternyata PPK-nya kabur. Oke. Ya kita ya udahlah. Terus yang kedua salah anggaran.
Jadi yang harusnya 1 bulan dibayar ternyata salah anggaran, perubahan sampai 6 bulan baru dibayar. Itu aja sih, di luar itu sih nggak ada. Di luar itu nggak ada, jadi nggak ada yang ini. Tapi Kobas ini pengalaman bisnis seperti ini nggak pernah ditipu berarti ya? Wah, kalau ditipu sering. Ditipu karyawan juga Ditipu karyawan beberapa. Ya, cuma kita ikhlasin aja lah, pembelajaran. Gimana modus penipuannya itu gimana? Nah, kalau dulu makanya di buku saya juga ada itu. Sales tidak boleh Pegang ke uang. gudang. Kalau dulu kan sales saya itu kan ada PO dari customer, sales terima. Ya kan, yang bikin DO kan ada. Nah, sales tuh dulu tuh kirim barang sendiri. Kirim. Terus invoice kasih ke sales yang nagih. Ya. Terjadilah penipuan waktu itu, teman saya sendiri itu udah lama nggak ketemu, akhirnya kerja sama saya itu nipu hampir 1 M. Sampai hari ini buron. Tapi saya udah maafin. Itu ya gitu, makanya di buku saya tulis, sales tidak boleh kirim barang, tidak boleh menagih invoice. Sama sekali sales saya tidak boleh ke gudang. Oke. Dengan kejadian yang pernah saya alamin itu. Jadi sales itu pas kirim barang dipalsu semua. Tandangan palsu. Jadi waktu saya grebek dia udah kabur tuh, satu di kos-kosan dia itu stempel semua customer. Pemalsuan. Iya, semua dia punya stempelnya sendiri-sendiri. Terus barangnya dijual kemana? Di pasar rumput. Kita kan waktu itu jual tinta toner. Iya. Oh. Dijual di pasar rumput. Bisnis dalam bisnis ya. Terus waktu orang nagihnya datang ke user, jadi tukang tagihnya juga dicegat waktu nagih sama dia ditahan. Ini. Yang itu bayar pakai ini aja. Ini muterin duit saya aja. Wow. Seorangnya dikasih duit gitu. Wow. Nah, sekarang kan nggak bisa. Delivery sendiri, invoice juga harus dari finance. Oke. Itu pengalaman itu. Apalagi modus-modus lain? Modus lain yaitu PO-PO-an. Contoh misalnya dia PO, bikin PO, padahal itu perusahaan dalam perusahaan dia sendiri. Ya, terus ada juga yang kerja sama saya, bikin perusahaan, terus seolah-olah itu perusahaan orang lain, dia beli sama saya ngutang. Terus berapa tahun kemudian dia keluar udah punya perusahaan sendiri, karyawan saya diambilin. Ya kan, ada juga satu yang terakhir yang paling parah ya. Ada satu yang kerja sama saya 20 tahun. Nah, suaminya itu dulu saya yang bantu. Dari belum nikah ya, yang cewek belum nikah, terus dia kasihan saya kerjain di perusahaan saya yang di IT, karena dia ada saudara sama istri, saya pindahin ke Pekakas, di Pekakas jadi sales top. Oke. Kan, terus tiba-tiba dia keluar. Ya udah, kalau pikir keluar, namanya orang keluar ya sudahlah ya. Ternyata dia bikin perusahaan sendiri kayak saya. Harus salah satu ada karyawan saya diajak bajak. Bukan dipajak, diem-diem masih kerja sama saya, dikasih presentasi, terus dia minta database saya. Dan istrinya diem-diem masih kerja sama saya, kan nggak, itu ada intelijen gitu, intel, bayar intel ke dalam. Iya, itu kan menurut saya sangat nggak fair dan sangat, kalau bahasa saya, ngehe. Nggak etis banget. Nggak etis banget. Kalau lu memang mau keluar, kita sebagai owner atau bos, nggak mungkin karyawan mau bisnis kita halang-halangi. Ya, silakan, nggak apa-apa. Tapi lu jangan kayak gitulah. Iya. Lu keluar, Kobas. Wah, itu culas. Gua mau bikin perusahaan sendiri kayak Kobas. Ya silakan buka. Ya siapa tahu kita masih bisa kerjasama dong. Ya nanti lu kalau barang butuh ngambil ke gue kan bisa, coach. Betul. Tapi kalau gitu kan lu main dari gue dari belakang gitu loh. Betul. Itu saya paling nggak suka. Mau ngerampok malah. Itu kalau orang ngomong nusuk dari belakang. Iya. Itu paling saya nggak suka. Sampai hari ini mungkin tapi hak yang ceweknya kerja sama saya, karena kerja 20 tahun tetap saya penuhi. Meskipun saya undur sampai Desember. Ya kan? Tapi saya tetap komit, saya penuhin. Tapi dalam pikiran saya, waduh, kamu tega banget gitu. Bisa ya, iya. Dibantu ya kan. Ya kalau lu keluar buka sendiri kayak saya, tinggal ngomong lah. Iya. Siapa tahu barang bisa ngambil sama saya, masih bisa saya kan, kalau lu maju pun saya lebih bangga juga kan. Iya. Tapi dengan cara yang baik kan, menurut saya itu. Wow. Jadi ini pengalaman yang terburuk itu. Ternyata walaupun ada sistem, walaupun ada ini semua, tetap niat buruk ya bisa ya terjadi ya. Tapi kan saya yakin rezeki orang kan masing-masing. Ya kan, at the end. Tapi sukses beliau. Ya gitu-gitu aja sih. Kan baru yang ini. Baru. Ya, gitu-gitu aja sih. Oh, ini baru kejadian baru berarti? Mungkin tahun lalu. Ya udah 6 bulan 8 bulan ya gitu-gitu aja sih. Okay. Kan orang udah niatnya nggak bagus ya pasti rezekinya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Gak mungkin bisa ngalahin saya lah. Bener. Karena niatnya udah nggak baik dulu gitu. Kalau mungkin lu niatnya baik, ya siapa tahu bisa lebih maju dari saya. Puji Tuhan, berarti kan
saya mampu mendidik orang lebih sukses dari saya. Iya. Kalau ngambil dari kita ya kita dibalikin. Iya, lebih. Ya, lebih dari yang diambil. Itu ya saya percaya itu. Waktu yang saya cerita yang saya titip 1 miliar, itu dalam waktu 2 bulan udah balik ke saya. Dengan kerjaan yang 2 lain. bulan? Dengan kerjaan yang lain tapi. Wah. Iya. Diambil 1 miliar tapi Balik menggantinya ada. lebih banyak. Waktu itu. Dalam 2 bulan. Jadi memang prinsip rezeki itu nggak kemana itu benar-benar nggak usah takut ya. Saya nggak pernah takut sama dia Mas Inti, tapi sampai hari ini ya nggak hubungan. Karena kamu sudah berbuat nggak baik sama saya. Betul. Ya saya maafin, tapi no business, no friend. Kobas, mendatangkan keberanian untuk berbisnis apa yang bisa Kobas ajarkan ke teman-teman? Nah itu harus dari niat juga ya. Iya. Dan kita harus berani. Kalau tiap kali mau bisnis, aduh kelihatan gue rugi nih ya, mendingan jangan. Karena kalau balik-balik lagi kalau nggak ada niat sih susah. Dan Niat itu nomor niat. 1 ya. Yang kedua skill. Ya kan kalau memang lu nggak punya skill, nggak out of the box, kelihatannya ya gitu-gitu aja. Iya. Nah kalau modal itu relatif kan. Iya. Ya, kalau lu mau kerja baik, siapa tahu misalnya ada yang modalin lu, ya berarti lu jadi pengusaha udah. Benar. Karena jadi pengusaha ataupun bisnis kan belum tentu harus 100% punya kamu. Punya kita. Iya. Ya kan? Dengan orang modalin kamu udah jadi pengusaha kan? Gitu. Niat sih. Mendatangkan keberanian harus datang dari niat Dan berani. Dan keberanian itu penting banget ya. Terus harus memahami semua sistemnya gimana. Terus harus pelajarin detail, nggak bisa buka usaha nggak ngerti apa-apa ya. Sebentar tutup. Iya. Coach. Kecuali kayak Kobas punya ngajak orang yang memang paham yang itu lebih pintar. Ya lebih pintar dari kita. Kan banyak. Dan jelas itu aturannya ya dengan dia ya. Mungkin karyawan saya kalau sekarang dibanding saya mungkin beberapa orang lebih pintar dari saya, tapi di bidangnya dia kan sales ada lebih hebat dari saya. Iya. Tapi saya kan kehebatannya menggabungkan orang-orang pintar aja sih dan hoki gitu aja. Jadi makanya Henry lumayan. Ford, gaya Henry Ford ya. Hoki. Oke. Wow, keren. So, channel Kobas nanti akan berubah ke mana nanti? Dulu tuh sempat ganti-ganti. Saya waktu itu bikin Bagus Rojo. Waduh, kelihatan saya nggak mau main YouTube lagi lah. Diganti jadi Raja Entertainment. Terus terakhir, waduh, kelihatannya kalau Raja Entertainment kok view-nya kecil. Balik lagi Bagus Rojo. Tapi ini kan stop. Makanya sekarang untuk pemanasan bikin vlog-vlog aja. Tapi permasalahannya orang sekarang ini kan lihat saya itu untuk apa gitu loh Coach. Kan udah tua. Yang orang mendingan lihat yang anak muda-muda kan. Tapi ya udah kita coba kan. Saya yang udah bikin 1,3 juta masa enggak. Makanya sekarang saya mau fokus konten saya itu udah bisnis aja lah. Jadi ngundang-ngundang pebisnis. Kalau ngundang bisnis kan gratis Coach. Enggak gua duit. Kan sama-sama pengusaha kan. Gitu. Jadi ya udah itu aja. Kalau kita ngundang artis lagi mungkin yang artis punya bisnis gitu. Benar. Karena kalau kita ber-YouTube ini kelihatannya nggak segampang yang orang kira. Iya. Ber-YouTube ini kelihatannya pikirannya lebih susah dibanding jadi pengusaha. Kalau pengusaha kan bisa nyuruh orang. Benar. Kalau YouTube ini kita yang mikir gitu sendiri. Ada idenya, kreasinya. Iya, memang. Iya, memang. Jadi mungkin bukan di dunia saya entertainment, tapi untuk maintain ya kalau dengan kita ngundang businessman kan siapa tahu saya juga bisa belajar gitu loh. Betul. Jadi ada nilai tambah. Dan sekarang nanggung loh. Maksudnya YouTube itu menjadi salah satu search engine yang nomor 2 setelah Google. Iya. Jadi kalau kita memang punya niche yang bagus gitu ya. Makanya kita close the door itu pilih salah satunya adalah karena kita fokus. Nggak, mungkin viewersnya nggak banyak. Tapi ya fokus di bisnis, udah nggak ngomongin apa-apa lagi. Lagi kalau di bisnis kan enak Gus. Kalau Gus ini kan nggak perlu catatan. Iya. Ini kalau di bisnis kan saya memang pelaku bisnis. Waktu saya tanya paling cuma clue doang. Iya. Dan itu bisnis kan semuanya mirip-mirip. Betul. Jadi nggak perlu lagi saya harus belajar, capek kan. Bener. Ya kan kalau kemarin kan saya mesti belajar lagi nih ngomong apa sama artis ini, ngomong apa lagi itu stres. Terus kalau yang nonton kecil, aduh stres lagi. Udah ngundang mahal, yang nonton nggak ada. Iya. Kalau yang bisnis ya udahlah. Selain kita sharing ilmu, saya nambah ilmu, yang diundang nambah ilmu, yang nonton nambah ilmu kan. Jadi hoki bersama-sama itu, Coach. Mantap. Wah. Kobas, kasih pesen dong kalau misalnya Kobas punya adik ingin berbisnis gitu ya. Kira-kira pesan apa yang harus diingat banget saat menjalankan bisnis? Ini yang saya selalu ingin ngomong juga, Coach. Jadi kalau saya punya adik, saya punya anak,
Yang pertama satu, saya tidak boleh memaksakan. Jadi kalau memang lu mau bisnis, bisnis. Kalau lu mau jadi profesional, profesional. Yang kedua, bidangnya. Ya. Jadi nggak bisa misalnya, karena disuruh orang ini bisnis bagus, nggak. Harus sesuai dengan passionnya. Karena saya juga pernah stres kan. Jadi kalau anak saya besok, Pak aku nggak mau lanjutin, aku mau bisnis ini. Saya support. Mau jadi pelukis pun saya support. Apapun yang bikin kamu happy dan bisa berkembang. Yang pasti dengan itu kamu harus tetap mikirin apa sih untuk ngidupin keluarga kan. Ya tidak kaya itu nomor 2. Yang penting lu dulu enjoy. Pasti kalau lu enjoy pasti lu bisa ngidupin keluarga. Ya. Ya kan? Nah, setelah itu baru masuk kalau mau jadi businessman. Kalau mau bisnismen pasti satu, cocok. Ya kan, kalau cocok ya lu jalanin. Tapi kalau andai kan nggak cocok, tiba-tiba ada peluang yang bagus, lu ambil dulu. Nanti baru kamu dengan bisnis ini belajar untuk yang sesuai dengan passion kamu. Karena peluang itu nggak datang 2 kali. Dan saya yakin semua bisnis sama. Ya, itu aja misalnya finance, accounting, kalau yang punya gudang-gudang, sistemnya mirip-mirip lah. Cuma strategi aja mungkin yang beda, sama barangnya beda, apanya beda. Tapi secara garis besar semua bisnis itu sama. Pasti punya orang finance, pasti punya orang accounting kan. Nah, ini kalau memang udah sesuai, peluangnya lu ambil, ya lu fokus. Kalau memang nanti ada sesuai dengan passionnya, lu ambil. Bisa menyesuaikan kan. Tapi kalau udah cocok di sini, terkadang kan passion itu kan meskipun nggak cocok, ada peluang lu ambil. Lama-lama kan jadi cocok karena tiap hari kan ada di situ. Itu dia. Keren. Nah, itu aja sih menurut saya. Di luar itu ya fokus, sudah nggak ada lagi. Kalau terlalu banyak, kalau saya ini pengalaman ya. Sekarang kan terlalu banyak ini. Meskipun tuh orang yang temen yang ngerjain partner, lihatnya berat. Memang kalau fokus itu yang nomor 1 sih. Kobas masih ketemu ke customer enggak? Udah enggak. Jadi aku manage saja. Customer itu tim yang harus jalan. Karena dulu kan saya nyala sendiri, ngantar barang juga ikut. Kalau sekarang enggak, mungkin customer yang teman aja masih saya mampirin. Ya itu lebih ke relationship ya. Kalau sekarang hampir enggak. Oke. Dan tetap bisa berkembang walaupun orang lain yang jalan ya. Ya, tetap kita kontrol aja. Balik lagi yang paling penting kontrol. Kalau setelah berbisnis kontrol. Keren. Wow. Dan ngikutin perkembangan. Kalau saya kan di pemerintah ini kan sekarang perubahannya, kebijakannya kan cepat. Itu membuat bisnis saya sekarang memang agak drop. Yang biasa kita barang import sekarang harus barang TKDN ya. Kita pelajarin lah. Ya memang kalau sekarang secara bisnis saya memang agak drop dikit, Coach. Nah, sekarang kita mulai coba pelajarin kenapa kok ini. Ya kita mulai coba untuk survive. Baru sudah dapat ilmunya apa, masalahnya apa, mau bisa naik lagi. Ya masalah ini itu pastilah sebuah bisnis yang enggak ada gini terus kan. Kalau zaman waktu 2019 kan saya lagi di puncak-puncaknya itu. Itu. Iya. Transisi. Ya pemerintah juga akan masuk politik juga supaya produk dalam negeri nggak mati. Ya kan, perubahan-perubahan itu memang harus diikutin terus sih. Kalau nggak gitu kita bisa lewat sih. Dan fokus sih pasti itu. Itu aja sih. Arah pemerintah dengan digitalisasi kemana, Kobas? Kalau secara digitalisasi, saya nggak memahami secara detail ya. Tapi kalau secara produk iya. Jadi sekarang pemerintah tuh menggalakkan produk dalam negeri. Jadi semuanya harus TKDN. Mungkin pemerintah melihat bahwa kalau dari sisi saya pemerintah, masa gue beli barang import sih, atau mendingan saya beli barang lokal meskipun kualitasnya kurang, harga lebih mahal, tapi kan industri dalam negeri tumbuh. Salah satu duitnya nggak keluar lah. Terus yang kedua, pemerintah saya lihat dari pengalaman saya di pemerintah, Pak Jokowi dan teman-teman tuh ingin agar UMKM juga turut andil. Kalau mungkin dulu pemainnya cuma ini, sekarang semua bisa jualan di pemerintah. Tinggal strategi masing-masing aja gitu. TKDN bukannya membuat produk menjadi lebih mahal ya? Pasti. Kalau sekarang kan secara kualitas kan kalah, tapi kan industrinya dengan ini kan tumbuh. Orang mau nggak mau, tapi sekarang pemerintah mau terima sekarang. Pemerintah Pak Jokowi kemarin udah instruksikan bahwa harga lebih mahal, kualitas lebih jelek pun harus diterima. Harus Indonesia. Nah, ini antara peluang atau ancaman. Kalau saya saat ini masih jadi ancaman. Iya. Kita cari peluangnya apa nih? Yang lagi mikir. Tiba-tiba peluangnya dibuka untuk semua orang ya. Dan semua orang kalau dulu daftar di katalog kan susah. Sekarang semua bisa. Ya, itu bisa ancaman saya juga peluang buat saya. Ya, tinggal kita lihat dari sisi mana lagi. Iya. Makanya main cik-acik ya. Cik-acik. Makanya main retail. Main retail. Iya. Kalau kayak gitu saya hidup di pemerintah sekarang perubahan gini saya langsung pusing. Betul. Jadi cari celah-celahnya lah.
Mantap. Gitu. Kobas, thank you so much Terima kasih. hari ini. Wah, gila, kita belajar banyak ya. Iya. Teman-teman coba pelajaran apa yang kalian dapat di sesi kali ini nih, belajarnya luar biasa tentang bisnis dan pengalaman Kobas sangat-sangat berharga banget. Kobas, thank you so much. Ya, terima kasih. Next time kita Ya, thank you undangannya. Next time gantian nanti kalau studinya udah datang. Iya, siap. Kalau belum jadi nanti nge-vlog. Oke teman-teman, thank you so much. Salam pencerahan, komen pembelajaran Anda hari ini di kolom komen. Saya Tom MC Flash, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.